Yang semang anak-anak sareng sami, anak-anak kelas 6, kalian apa kabar? Tentunya kalian selalu sehat, selalu bahagia dengan keluarga, dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, itu selalu jadi salam pembuka Bukadek, dan Bukadek selalu berharap semoga kalian selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang Bukadek sampaikan. Untuk hari ini, materi kelima di bulan Februari yang sekaligus nanti juga akan menjadi bahan materi ujian akhir bulan Februari, Bukadek akan menyampaikan wacana dengan judul Cokorde Mantuk Ring Rene. Jadi bagi yang ada LKS bisa lihat halaman 17. Di sana ada percakapan atau mereraosan, tetapi Bukadek kemas penyajiannya dalam bentuk wacana. Nah, yang ada LKS kalian bisa lihat halaman 17, dan yang tidak kalian simak dengan baik. Kemudian nanti tugasnya kalian tulis di buku tulis, cukup hanya jawabannya saja, ya. Mohon diperhatikan. Cokorde mantuk ring rene, artinya cokorde gugur dalam peperangan. Monumen Puputan Badung sane wenten ring lapangan Puputan Badung Denpasar. Jadi monumen Puputan Badung yang ada di lapangan Puputan Badung Denpasar wenten togog make patetinget indik perang Puputan Badung duk warse siu sangenem. Artinya di sana ada patung. Jadi sebagai pengingat kita atau sebagai lambang kita untuk mengingat perang Puputan Badung yang terjadi pada tahun 1906. Duk punika panjak Badung sane kapucukin oleh Raja Badung sane mabesike I Gusti Ngurah Made Agung mayude ngantos panelas ngarepin Belanda. Artinya pada waktu itu, rakyat Badung yang dipimpin oleh Raja Badung yang bernama I Gusti Ngurah Made Agung berperang sampai titik darah penghabisan melawan Belanda. Ide I Gusti Ngurah Made Agung ane masih keparabin ide cokorde mantuk ring rene. Artinya ide I Gusti Ngurah Made Agung ini yang juga disebut ide cokorde, jadi gugur dalam peperangan. Kekaryanan lelawatan marupa togok di Pempatan Banjar Tain Siat. Jadi untuk memperingati hal tersebut juga dibuatkan patung di Perempatan Banjar Tain Siat. Kerajaan Badung masiat ngelawan Belanda sangkaning krama sanure kayuwangan ngerampas sedaging kapal Sri Komale sane kampeh. Artinya kerajaan Badung pada saat itu berperang melawan Belanda karena rakyat Sanur merampas seisi kapal Sri Komale yang kandas di sana. Jadi yang kandas di daerah Sanur maksudnya. Kapal punika duen wong Cina. Jadi kapal itu adalah milik warga Cina. Ring masa punika wenten awik mewaste tawan karang. Jadi pada saat itu ada aturan yang disebut dengan tawan karang. Satunggil kapal sane kampeh ring pasisi sedaging ipun dados kerampas. Artinya siapa saja atau kapal siapa saja yang kandas di Laut Sanur atau di pesisir Sanur itu boleh dirampas. Nanging awige punika keboyain antuk I Belanda, tetapi aturan itu ditentang oleh si Belanda. Duaning Sanur ngeranjing wewidangan Badung
awinan Raja Badung kedalih linyok ring semaya. Karena Sanur itu adalah wilayah Badung. Jadi dulu itu Sanur itu adalah wilayah Badung, sehingga Raja Badung tidak mau mengingkari janjinya. Siate sinah tusing imbang, ya diasin nenten imbang, ide I Gusti Ngurah Made Agung kesarengin prajurit idene nenten ajrih. Sehingga terjadilah pertempuran. Pertempuran pada saat itu tidak seimbang karena Belanda memiliki senjata yang lengkap, sedangkan Raja Badung dan rakyatnya hanya menggunakan bambu runcing dan keris. Walaupun demikian, Raja Badung itu tidak mau menyerah, tidak mau mundur. Ide Sayage Mayude ngantos panelas puputan. Jadi beliau itu siap sedia berperang sampai titik darah penghabisan. Jadi puputan itu artinya sampai habis-habisan. Monumen ring pempatan Tain Siat pinake lelawatan ide. Jadi monumen yang ada di pertigaan Banjar Tain Siat itu adalah sebagai lambang dari beliau. Waluye pangiling-iling ring kaprawiran ide melanin jagat mangde nenten kejajah antuk ipun I Belanda. Nah, itu adalah sebagai pengingat kita bahwa pada saat itu beliau itu sangat berani sekali untuk membela daerahnya supaya tidak dijajah oleh Belanda. Nah, itulah tadi wacana yang Buka Dek kemas. Sekarang sebagai tugas kalian tulis dulu soalnya. Kemudian nanti kalian cukup mengirim hanya jawabannya saja di buku tulis. Jangan lupa dicantumkan nama dan kelas yang jelas. Nomor 1, Monumen Puputan Badung maha patinget inde. Jadi Buka Dek ulang. Monumen Puputan Badung maha patinget inde. Jadi artinya monumen Puputan Badung itu adalah sebagai pengingat kita tentang. Nomor 2, Perang Puputan Badung kapucukin oleh Raja Badung sani mabisi ke titik-titik. Artinya Perang Puputan Badung dipimpin oleh Raja Badung yang bernama titik-titik. Nomor 3, kapal wong Cina sane kampih ring ka pesisi Sanur mewaste titik-titik. Jadi kapal warga Cina yang kandas di pantai Sanur itu bernama titik-titik. Jadi nama kapalnya apa namanya? Nomor 4, satunggil kapal sane kampih ring pasisi sedaging ipun dados kerampas awig punika mawaste titik-titik. Artinya, setiap kapal yang kandas di pantai Sanur atau di pantai mana saja, seisinya boleh dirampas. Aturan itu disebut titik-titik. Jadi aturan itu atau peraturan itu disebut apa? Nomor 5, Perang Puputan Badung duk warse titik-titik. Jadi Perang Puputan Badung itu terjadi pada tahun titik-titik. Nah, itu saja anak-anak. Jadi materi yang sudah Buka Dek sampaikan mohon lagi didengarkan karena itu juga akan menjadi bahan ujian pada akhir bulan Februari nanti. Jadi kita akan dapat pertemuan sekali lagi, kemudian pada akhir Februari kalau tidak salah itu tanggal 22, kalian sudah mulai ujian akhir bulan Februari. Nah, untuk bahasa Bali ada 1 kali pertemuan lagi ya. Cukup sekian saja anak-anak, jangan lupa kalian selalu semangat dan selalu sehat di rumah.